Laporan Praktikum Teknologi Pengemasan CTIP. Karton box atau yang lebih umum dikenal di masyarakat sebagai kardus adalah sejenis kemasan hardpack yang terbuat dari bahan kertas. Berikut jenis karton berdasarkan jumlah lapisannya. Yang pertama single face character wall, yang kedua single wall, yang ketiga double wall, dan yang keempat triple wall. Berikut hasil pengamatan dan pembahasan. Nama saya Diva Lutfihardi, BP 191113-3007. Di sini saya akan membahas tentang kardus jenis single faceboard. Single faceboard adalah jenis kardus yang terdiri dari satu sisi yang datar atau linear yang dilem dengan corrugated medium atau fluting. Satu lapisan gelombang. Tipe ini banyak digunakan untuk bahan pembungkus, bantalan, atau pengisi wadah kemasan. Single face tidak digunakan untuk produksi box. Single faceboard biasanya dipasarkan dalam dua macam bentuk, yaitu dalam bentuk lembaran dan dalam bentuk roll. Single faceboard digunakan untuk mengemas dan melindungi produk. Single faceboard termasuk ke dalam kemasan primer karena memiliki kontak langsung dengan produk. Barang yang dapat dikemas menggunakan single face adalah barang berupa hasil mebel atau hasil industri kayu, agar pada saat proses pengiriman barang dalam kontainer, barang tidak lecet dan sampai di tangan pelanggan dalam kondisi bagus. Single faceboard bisa digunakan untuk mengemas guci, barang berbahan kaca, barang hasil dari olahan keramik, dan digunakan pada industri gelas atau kaca sebagai pelapis. Jenis kardus yang saya amati adalah single faceboard yang biasa digunakan sebagai pelapis atau pembatas antar gelas. Banyak lapisan pada kardus ini adalah single yang memiliki satu lapisan linear dan satu gelombang. Warna single faceboard ini adalah coklat, yang mana pada lapisan linearnya memiliki warna coklat lebih muda. Memiliki ukuran panjang 36 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 0,3 mm. Single faceboard memiliki ketahanan terhadap tekanan dan ketahanan terhadap retak yang sangat baik. Perkenalkan, saya Yoni Melia Putri, BP 1911133011. Pada praktikum kali ini, jenis kardus yang saya gunakan untuk pengamatan adalah kardus mie instan. Pengamatan pertama, peruntukan atau kegunaan kardus. Kardus mie instan digunakan sebagai kemasan mie instan. Kardus mie instan merupakan kemasan sekunder, karena produk tidak bersentuh langsung dengan kemasan. Menurut Saladin 2007, kemasan sekunder ialah kemasan yang melindungi kemasan primer dan dibuang bila produk hendak dipakai. Pengamatan kedua, pengamatan fisik, warna dan ukuran. Warna dari kardus mie instan bagian luar berwarna coklat tua, sedangkan warna bagian dalamnya berwarna coklat muda. Memiliki ukuran sebagai berikut: panjang 34 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 24 cm. Pengamatan ketiga, pengamatan lapisan dan tipe kardus. Kardus mie instan memiliki lapisan single wall karena mempunyai satu lapisan gelombang dan dua lapisan linear. Kardus mie instan memiliki tipe regular slotted karena ketika penutup kardus dilipat, penutupnya bertemu di tengah-tengah dan direkatkan dengan lakban. Pengamatan keempat, kekuatan tumpukan dan larangan kardus. Kardus mie instan ditumpuk maksimal dengan 8 tumpukan atau 8 kardus. Larangan atau himbauan yang terdapat pada kardus yaitu: yang pertama, jangan diinjak; yang kedua, tumpukan maksimum 8 karton; yang ketiga, hindarkan dari tempat basah dan panas; yang keempat, jangan dibanting; yang kelima, terima lebih dahulu, jual lebih dahulu; dan yang terakhir, hindarkan dari barang yang berbau tajam. Saya Salvian Ruliza dengan nomor induk mahasiswa 1911133003. Pada praktikum kali ini saya menggunakan kardus sepatu untuk diamati. Kegunaan kardus ini sesuai dengan namanya digunakan sebagai pembungkus atau kemasan sepatu. Kardus sepatu ini termasuk kemasan sekunder dikarenakan untuk melindungi produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik, agar produk tidak rusak, aman, tidak berdebu, dan tidak penyot. Pengamatan pertama yang dilakukan yaitu pengamatan fisik pada bagian warna dan ukuran kardus sepatu tersebut. Warna dari kardus yaitu pada bagian luar terdapat warna hitam dan memiliki lambang dan merek sepatu berwarna putih. Kemudian ukuran dari kardus yaitu untuk panjang sendiri 31 cm, lebar 21,5 cm, dan tinggi 12 cm. Selanjutnya yaitu pengamatan pada lapisan kardus sepatu.
Kardus ini memiliki lapisan karton gelombang yang terdiri dari 2 lembar linear dan 1 gelombang, yang biasanya disebut dengan corrugate single wall. Selanjutnya, pengamatan ketiga yaitu pengamatan pada tipe kardus. Kardus ini merupakan tipe kardus half telescopic box yang mana dibuat untuk meningkatkan kekuatan tumpuk, akan tetapi kurang ekonomis dalam penggunaan. Selanjutnya yaitu pada penanganan dalam tumpukan maksimal kardus. Pada kardus ini tidak ada diberikan petunjuk ataupun larangan mengenai penanganan produk yang dikemas serta tumpukan maksimal pada kardus tersebut. Saya Putri Herianti, 1911311002. Di video kali ini saya akan membahas tentang kemasan kardus atau karton, yaitu kardus herbisida atau pupuk cair. Jenis karton yang digunakan yaitu karton box atau disebut juga dengan corrugate paperboard. Kardus ini digunakan untuk mengemas produk pestisida cair yaitu produk herbisida Primaxon. Pengamatan pertama yaitu peruntukan atau kegunaan kardus. Penggunaan kardus di sini yaitu sebagai kemasan sekunder karena kardus tidak langsung bersentuhan dengan produk. Kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kelompok kemasan lainnya, yaitu di sini kardus melindungi wadah botol pestisida supaya tidak rusak dan aman sampai ke konsumen. Pengamatan kedua yaitu pengamatan terhadap fisik berupa warna dan ukuran. Kardus memiliki warna coklat khas karton dengan ukuran panjang 48,3 cm, lebar 38 cm, dan tinggi 24 cm. Pengamatan ketiga yaitu banyak lapisan karton dan tipe karton. Berdasarkan banyak lapisannya, karton termasuk ke dalam jenis karton corrugate double wall, yaitu lembaran karton gelombang yang terdiri dari 3 lembar linear dan 2 lapisan gelombang atau fluting. Berdasarkan tipe karton, kardus ini termasuk ke dalam regular slotted container atau RSC karena ketika kotak dibentuk dan dilipat, maka flap bagian luar bertemu tepat di tengah-tengah dan biasanya direkatkan dengan isolasi atau lakban. Pengamatan keempat yaitu kekuatan kardus. Kardus RSC dapat ditumpuk dengan standar tinggi tumpukan karton box dalam palet yaitu 600 cm atau 20 feet. Atau himbauan yang terdapat pada kardus yaitu yang pertama ada front, menunjukkan posisi depan dari sebuah kardus. Yang kedua yaitu ada the side up bump, yaitu menentukan posisi atas dari sebuah kardus. Yang ketiga yaitu fragile, menentukan bahwa barang tersebut barang pecah belah dan mudah pecah. Yang keempat yaitu keep dry, penyimpanan di tempat yang sejuk. Dan yang terakhir yaitu maksimum stack. Di sini maksimum tumpukan yaitu 5 tumpukan. Saya Zikrofoni Mariadi, BP 1911132007. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang kardus pengemas kompor gas pemanggang atau grill gas stove. Kardus ini sebagai kemasan sekunder karena produk dilapisi oleh bahan pengemas lain pada bagian dalam. Kardus berfungsi sebagai pelindung selama pengiriman produk. Warna pada kardus ini yaitu coklat muda, khas warna kardus. Memiliki ukuran 447 x 397 x 210, yaitu dengan panjang 447 mm, dengan lebar 397 mm, dan tinggi 210 mm. Berdasarkan banyak lapisannya, kardus ini termasuk ke dalam jenis corrugate triple wall dengan total 7 lapisan dengan 3 lembar fluting dan 4 lembar linear dengan ketebalan 10 mm. Berdasarkan bentuknya, karton ini termasuk ke dalam jenis regular slot container karena tutup atas dan bawah akan saling bertemu ketika dilipat dan tidak tumpang tindih antar flap yang berhadapan. Maksimal berat tumpukan kardus jenis ini yaitu 37,8 kg karena berat tiap kardusnya 5,4 kg dan maksimal banyak tumpukan hanya 8. Himbauan yang tertera pada kardus: keep dry, produk harus disimpan di tempat yang sejuk atau garing agar kardus tidak basah. Fragile, barang yang disimpan adalah barang pecah belah sehingga harus hati-hati dalam membawa produk tersebut. This side up, petunjuk bagian atas produk agar produk tidak terbolak-balik bagian atas dan bawahnya. Do not step on it, kardus jangan diinjak karena dapat merusak produk yang tersimpan di dalam kardus. Berikut dokumentasi dari diskusi kami pada grup WhatsApp
dan video call melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 21 dan 22 November.